kejadian yang sering saat ini gitu ya. Kejadian yang banyak banget bullying gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi ngedengar gejalanya aja itu udah ada ke arah gejala ke arah depresi gitu ya. Itu harus segera sebenarnya datang ke profesional medis gitu ya. Bisa ke psikiater atau ke dokter ke psikolog gitu ya. Karena dari kondisinya itu dia sudah terjadi perubahan perilaku. Jadi kalau misalkan perubahan perilakunya ke arah negatif, ke arah apatis, ke arah jadi mengurung diri, ke arah nggak mau bergaul, berarti dia punya trauma. Nah, pertanyaannya bisa nggak ke hipnoterapis? Bisa untuk penanganan awal. Gitu. Jadi ada namanya psychological first aid, itu boleh ke psikoterapis, boleh juga untuk curhat ke konseling atau guru BK di sekolahnya gitu ya, boleh juga ke hipnoterapis. Nah, apa yang dilakukan pada saat dia curhat gitu ya, itu biasanya kita mendengarkan dulu apa yang dia ingin katakan dulu gitu ya. Kita tidak langsung bertanya kamu dibulinya kayak gimana. Kadang-kadang itu memori traumatis, memori yang menurut dia tidak nyaman gitu ya. Kita bisa mulai dengan apa yang kamu rasakan saat ini gitu. Jadi kalau misalkan konseling, kita membantu nih niatnya gitu ya. Kita bisa mengawali untuk pasien-pasien yang seperti ini gitu ya, untuk orang-orang yang mengalami trauma seperti ini dengan eh, menanyakan dulu, memberikan empati, menanyakan apa yang dia rasakan. Terus tanya apa yang bisa saya bantu buat kamu, gitu ya. Kira-kira kalau kita ngobrol tentang apa yang kamu rasakan, boleh enggak? Nah, setelah boleh enggak, baru tuh Anda kalau misalkan dia nyaman untuk menggali itu, silakan. Anda boleh gali sambil Anda tenangkan eh, tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya traumanya ada di mana, traumanya masuk ke mana, tadi yang bawah sadar tadi, emosi-emosi negatif, emosi-emosi yang apa namanya, yang berhubungan dengan kesan yang kuat gitu, itu akan masuk ke bawah sadar. Nah, ketika masuk ke bawah sadar, apa yang terjadi jika tersimpan tadi seperti sampah batin tadi gitu. Itu perlu diapain? Perlu dikeluarkan, perlu dilepas. Gimana caranya? Nah, salah satunya dengan hipnoterapi itu untuk mengeluarkan dan melepas luka batin itu gitu. Walaupun nih sekali lagi yang namanya luka itu butuh waktu. Bayangkan kalau Anda kena pisau gitu kan itu luka kan gitu. Sama luka luka biasa aja butuh waktu untuk sembuh. Sama dengan luka batin gitu. Ketika dia terluka di batinnya gitu ya, masuk ke bawah sadar dia untuk menarik keluar emosi-emosi yang sudah sampah-sampah yang ada di dalam itu nggak bisa sekali langsung ketarik keluar gitu. Biasanya kita butuh waktu, butuh beberapa sesi untuk mengeluarkan itu. Karena ketika orang dendam sama orang, benci sama orang, itu yang ditimbulkan bukan cuman memori buruk dari kejadian itu, tapi perasaan nyaman yang hilang, perasaan percaya yang hilang, perasaan bahkan yang tadinya apa namanya dia nggak ada masalah dengan orang lain gitu ya, karena gara-gara dia dibully sama satu orang satu kelas misalkan, dia jadi nggak percaya sama orang lain. Itu kan efeknya proyeksi ke sebanyak orang gitu. Jadi banyak efek dari itu harus kita lepas satu persatu gitu. Jadi kalau ditanya akan masuk ke mana, itu akan masuk ke black hole atau apa namanya lubang hitam yang ada di dalam bawah sadar kita gitu. Nah, dan itu akan tersimpan gitu ya dan akan membawa efek salah satunya tadi gitu. Nah, kalau misalkan mau ditanganin paling awal penanganan awal bisa ke konseling, bisa ke hipnoterapis, bisa ke teman dekatnya untuk curhat dulu. Minimal apa yang dilakukan ekshalasi emosi, keluarkan emosinya biar dia lebih tenang gitu. Yang kedua, setelah yang dilakukan itu, baru nanti yang dilakukan adalah psikoterapi. Psikoterapi itu ada banyak. Di hipnoterapi sendiri ada regresi, lalu dilakukan forgiveness, pemaafan gitu ya. Atau bisa juga dilakukan dengan reframing, mengubah maknanya yang tadinya negatif di pikiran gitu ya. Saya dibully sekarang gitu. Ternyata di reframe, jadi lebih positif. Oh, itu adalah cara buat saya lebih kuat gitu ya. Justru saya harus buktikan kepada orang-orang itu saya bukan diginin, bukan jadi jatuh, tapi menjadi lebih kuat. Nah, jadi nggak semuanya itu harus dibalaskan dendam gitu, nggak. Ada cara-cara di dalam psikoterapi untuk membuat maknanya berubah, membuat penerimaannya pun berubah gitu. Itu salah satunya seperti itu. Itu menjawab pertanyaan yang
selanjutnya dari Bu Lindawati ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya